Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Farkan dan Giovanni Winarno dari Kebun Cisaruni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi sadari atau sadari risiko. Tetapi sebelum itu mari kita jargon terlebih dahulu. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. PTPN. Tubuh udara pandemi. Terima kasih atas antusiasnya. Kita masuk ke inti materi sadari atau sadari risiko dengan tema pada siang hari ini adalah jangan tunggu masalah berlanjut, kenali early warning system. Apa itu early warning system atau EWS? EWS adalah sadari sejak dini. Materi ini disusun oleh Iren Yogita Widi, Asisten Manajemen Risiko PTPN 1 Regional 8. Bapak dan Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah masalah besar benar-benar muncul secara tiba-tiba? Jawabannya adalah tidak. Hampir semua masalah besar sebenarnya diawali oleh tanda-tanda kecil yang seringkali kita abaikan. Misalnya, penurunan produksi, kecelakaan kerja, konflik sosial, bahkan fraud. Semua itu biasanya memberikan sinyal terlebih dahulu. Masalahnya bukan karena tanda tersebut tidak ada, tetapi karena kita terlambat menyadarinya atau tidak segera menindaklanjutinya. Karena itu kita perlu memahami apa itu early warning system atau yang biasa disingkat dengan EWS. EWS adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini terhadap risiko yang berpotensi muncul. Tujuannya agar kita dapat mendeteksi masalah lebih awal, memilih waktu yang tepat untuk bertindak, mengurangi dampak kerugian, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Di lingkungan perkebunan, penerapan EWS menjadi sangat penting. Hal ini karena area kerja yang sangat luas, lokasi yang tersebar, jumlah tenaga kerja yang banyak, serta kegiatan operasional yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda awal risiko menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sebagai contoh, jika produksi kebun mulai menurun selama beberapa bulan berturut-turut, produktivitas per hektar itu turun, atau serangan hama penyakit semakin meningkat, kondisi tersebut tidak berjalan biasa. Itu biasa menjadi sinyal awal bahwa risiko yang harus segera dianalisis dan ditangani sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contoh lainnya, misalnya kerusakan jalan. Ketika curah hujan mulai tinggi, jalan-jalan biasanya mulai berlubang. Waktu pengangkutan semakin lama atau kendaraan semakin sering mengalami kerusakan. Itu merupakan tanda bahwa perbaikan harus segera dilakukan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa berupa keterlambatan pengangkutan hasil produksi, penurunan kualitas hasil, hingga peningkatan biaya operasional. Namun perlu diingat, mendeteksi risiko saja tidak cukup. Ada kalimat penting dalam materi ini yaitu deteksi tanpa respon sama saja dengan tidak mendeteksi apapun. Artinya, setelah menemukan tanda-tanda risiko, kita harus segera melakukan verifikasi di lapangan, menentukan tingkat urgensinya, lalu mengambil tindakan sesuai SOP, mendokumentasikan hasilnya, lalu mengevaluasi efektivitas penanganan, serta mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak yang terkait. Penerapan budaya risiko juga bukan hanya tugas bagian manajemen risiko saja. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Karyawan menjadi mata dan telinga di lapangan. Mandor melaporkan setiap penyimpangan yang ditemukan. Asisten mengidentifikasi budaya risiko dan menganalisis penyebabnya. Sementara manajer membaca tren yang terjadi untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan kata lain, budaya sadar risiko adalah tanggung jawab seluruh insan perusahaan. Sebagai penutup, kita perlu mengingat bahwa perusahaan yang berhasil bukanlah perusahaan yang paling cepat menyelesaikan masalah, tetapi perusahaan yang paling cepat mengenali tanda-tanda masalah sebelum berubah menjadi krisis. Kebun yang sehat juga bukan berarti kebun yang tidak memiliki risiko, melainkan kebun yang mampu mengenali tanda-tanda bahaya lebih awal dan segera melakukan tindakan korektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.